pura-pura tahu fisika, ada banyak isinya, ada materi belajar fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat fisika, kembali lagi di channel Pura-pura Tahu Fisika. Kami di kelompok 2 kelas 10 MIPA 1 dengan saya Dina Korisa, Saya Arini Rasya Fitri, saya Katrina Nabila, dan saya Reki Saputra. Di video kali ini kami akan melakukan praktikum gerak vertikal mengenai gerak jatuh bebas. Apa sih gerak vertikal itu? Nah, gerak vertikal itu sendiri adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB dengan gerak vertikal yang memiliki percepatan gravitasi. Sedangkan gerak jatuh bebas adalah gerak jatuh benda dengan sendirinya mulai dari keadaan diam atau V0 sama dengan 0. Dan selama jatuhnya hambatan udara diabaikan sehingga benda hanya mengalami percepatan ke bawah yang tetap, yaitu percepatan gravitasi. Nah, sekarang teman-teman udah tahu kan apa itu gerak vertikal dan gerak jatuh bebas? Pada praktikum kali ini kami akan melakukan percobaan dengan cara mengamati faktor apa saja sih yang mengaruhi gerak jatuh bebas dan menghitung kecepatan saat T-nya dengan rumus Vt sama dengan G dikali T. Vt sama dengan kecepatan saat T satuan meter per sekon, G sama dengan percepatan gravitasi satuan meter per sekon kuadrat, dan T waktu satuannya sekon. Adalah kelereng, bola kasti, kertas, Stopwatch, neraca, dan meteran. Langsung aja kita mulai praktikumnya. Baiklah, kita akan menimbang massa dari ketiga benda menggunakan neraca. Saya akan menjatuhkan kelereng dengan ketinggian 100 cm sebanyak 5 kali. Menjatuhkan bola kasti dengan ketinggian yang sama, yaitu 1 cm sebanyak 5 kali. Baiklah, saya akan menjatuhkan kertas dengan ketinggian yang sama, yaitu 100 cm sebanyak 5 kali. Data-data yang kita peroleh dari praktikum yang telah dilakukan pada kelereng sudah dimasukkan ke dalam tabel.
di mana massa benda kelereng adalah 0,0195 kg. Percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Waktu yang didapat pada percobaan pertama adalah 40 milisekon, diubah ke sekon menjadi 0,04 sekon. Percobaan kedua diperoleh waktu 41 milisekon, diubah ke sekon menjadi 0,041 sekon. Percobaan ketiga diperoleh waktu 53 milisekon, diubah ke sekon menjadi 0,053 sekon. Percobaan keempat diperoleh waktu 41 milisekon, diubah ke sekon menjadi 0,041 sekon. Dan percobaan kelima diperoleh waktu 47 milisekon, diubah ke sekon menjadi 0,047 sekon. Di sini kita akan menghitung kecepatan saat T pada kelereng. Untuk menghitung kecepatan saat T pada kelereng, kita menggunakan rumus Vt sama dengan G dikali T, di mana Vt adalah kecepatan saat T, satuan meter per sekon. G adalah percepatan gravitasi, satuan meter per sekon kuadrat. Dan T adalah waktu, satuan sekon. Percobaan pertama, Vt sama dengan G dikali T. Vt sama dengan G, 10. Dan T, 0,04. Vt sama dengan 10 dikali 0,04 sama dengan 0,4 meter per sekon. Percobaan kedua, Vt sama dengan G dikali T. Vt sama dengan G, 10, dan T, 0,041. Vt sama dengan 10 dikali 0,041 sama dengan 0,41 meter per sekon. Percobaan ketiga, Vt sama dengan G dikali T. Vt sama dengan G, 10, dan T, 0,053. Vt sama dengan 10 dikali 0,053 sama dengan 0,53 meter per sekon. Percobaan keempat, Vt sama dengan G dikali T. Vt sama dengan G, 10, dan T, 0,041. Vt sama dengan 10 dikali 0,041 sama dengan 0,41 meter per sekon. Percobaan kelima, Vt sama dengan G dikali T. Vt sama dengan G, 10, dan T, 0,047. Vt sama dengan 10 dikali 0,047 sama dengan 0,47 meter per sekon. Jadi, kecepatan saat T pada percobaan pertama adalah 0,4 meter per sekon. Pada percobaan kedua adalah 0,41 meter per sekon. Percobaan ketiga 0,53 meter per sekon. Percobaan keempat 0,41 meter per sekon. Dan percobaan kelima diperoleh 0,47 meter per sekon. Kemudian kita akan menghitung rata-rata kecepatan saat T kelereng. Rata-rata Vt sama dengan Vt1 ditambah Vt2 ditambah Vt3 ditambah Vt4 ditambah Vt5 dibagi 5. Vt sama dengan Vt1 0,4 ditambah Vt2 0,41 ditambah Vt3 0,53 ditambah Vt4 0,41 ditambah Vt5 0,47 dibagi 5. Rata-rata Vt sama dengan 2,22 dibagi 5. Rata-rata Vt sama dengan 0,444 meter per sekon. Dibulatkan menjadi rata-rata Vt sama dengan 0,44 meter per sekon. Jadi, rata-rata kecepatan saat T pada kelereng adalah 0,44 meter per sekon. Data yang diperoleh pada bola kasti juga sudah diletakkan di dalam tabel, di mana massa benda bola kasti adalah 0,06286 kg. Percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Waktu yang diperoleh bola kasti pada percobaan pertama adalah 61 milisekon, diubah ke sekon menjadi 0,061 sekon. Percobaan kedua diperoleh waktu 57 milisekon, diubah ke sekon menjadi 0,057 sekon. Percobaan ketiga diperoleh waktu
96 miliskon diubah ke skon menjadi 0,096 skon. Percobaan keempat diperoleh waktu 70 miliskon diubah ke skon menjadi 0,07 skon. Dan percobaan kelima diperoleh waktu 56 miliskon diubah ke skon menjadi 0,056 skon. Di sini juga kita akan menghitung kecepatan saat T pada bola kasti dengan rumus yang sama, yaitu VT sama dengan G dikali T. Pada percobaan pertama, VT sama dengan G 10 dikali T 0,061. VT sama dengan 10 dikali 0,061 sama dengan 0,61 meter per skon. Percobaan kedua, VT sama dengan G dikali T. VT sama dengan G 10 dikali T 0,057. VT sama dengan 10 dikali 0,057 sama dengan 0,57 meter per skon. Percobaan ketiga, VT sama dengan G dikali T. VT sama dengan G 10 dikali T 0,096. VT sama dengan 10 dikali 0,096 sama dengan 0,96 meter per skon. Percobaan keempat, VT sama dengan G dikali T. VT sama dengan G 10 dikali T 0,07. VT sama dengan 10 dikali 0,07 sama dengan 0,7 meter per skon. Cobaan kelima, VT sama dengan G dikali T. VT sama dengan G 10 dikali T 0,056. VT sama dengan 10 dikali 0,056 sama dengan 0,56 meter per sekon. Jadi kecepatan saat T bola kasti pada percobaan pertama adalah 0,61 meter per sekon. Pada percobaan kedua 0,57 meter per sekon. Percobaan ketiga 0,96 meter per sekon. Percobaan keempat 0,7 meter per sekon. Dan percobaan kelima 0,56 meter per sekon. Kemudian kita akan menghitung rata-rata VT pada bola kasti. Rata-rata VT sama dengan VT1 ditambah VT2 ditambah VT3 ditambah VT4 ditambah VT5 dibagi 5. Rata-rata VT sama dengan VT1 0,61 ditambah VT2 0,57 ditambah VT3 0,96 ditambah VT4 0,7 ditambah VT5 0,56 dibagi 5. Rata-rata VT sama dengan 3,4 dibagi 5. Rata-rata VT sama dengan 0,68 meter per sekon. Dibulatkan menjadi rata-rata VT sama dengan 0,70 meter per sekon. Jadi rata-rata kecepatan saat T pada bola kasti adalah 0,70 meter per sekon. Dan yang terakhir adalah kertas. Data-data yang kita peroleh juga sudah kita letakkan di dalam tabel. Massa benda kertas adalah 0,00433 kg. Percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Waktu yang kita peroleh pada percobaan pertama adalah 1005 miliskon diubah ke skon menjadi 1,005 skon. Pada percobaan kedua diperoleh waktu 60 miliskon diubah ke skon menjadi 0,06 skon. Percobaan ketiga diperoleh waktu 53 miliskon diubah ke skon menjadi 0,053 skon. Percobaan keempat diperoleh waktu 53 miliskon diubah ke skon menjadi 0,053 skon. Dan percobaan kelima diperoleh waktu 92 miliskon diubah ke skon menjadi 0,092 skon. Di sini juga kita akan menghitung kecepatan saat T pada kertas dengan rumus yang sama juga, yaitu VT sama dengan G dikali T. VT sama dengan G 10 dikali T 1,005. VT sama dengan 10 dikali 1,005 sama dengan 10,05 meter per sekon. Percobaan kedua, VT sama dengan G dikali T. VT sama dengan G 10 dikali T 0,06.
VT sama dengan 10 dikali 0,06 sama dengan 0,6 meter per sekon. Percobaan ketiga, VT sama dengan G dikali T. VT sama dengan G 10 dikali T 0,053. VT sama dengan 10 dikali 0,053 sama dengan 0,53 meter per sekon. Percobaan keempat, VT sama dengan G dikali T. VT sama dengan G 10 dikali T 0,053. VT sama dengan 10 dikali 0,053 sama dengan 0,53 meter per sekon. Percobaan kelima, VT sama dengan G dikali T. VT sama dengan G 10 dikali T 0,092. VT sama dengan 10 dikali 0,092 sama dengan 0,92 meter per sekon. Jadi, kecepatan saat T pada kertas pada percobaan pertama adalah 10,05 meter per sekon. Pada percobaan kedua, 0,6 meter per sekon. Pada percobaan ketiga, 0,53 meter per sekon. Pada percobaan keempat, 0,53 meter per sekon. Pada percobaan kelima, 0,92 meter per sekon. Kemudian, kita akan menghitung rata-rata VT pada kertas. Rata-rata VT sama dengan VT1 ditambah VT2 ditambah VT3 ditambah VT4 ditambah VT5 dibagi 5. Rata-rata VT sama dengan VT1 10,05 ditambah VT2 0,6 ditambah VT3 0,53 ditambah VT4 0,53 ditambah VT5 0,92 dibagi 5. Rata-rata VT sama dengan 12,63 dibagi 5. Rata-rata VT sama dengan 2,526 meter per sekon. Kemudian dibulatkan menjadi 2,53 meter per sekon. Jadi rata-rata pada kertas adalah 2,53 meter per sekon. Jadi, kecepatan benda saat T dipengaruhi oleh percepatan gravitasi dan waktu. Karena percepatan gravitasi konstan atau tetap, maka kecepatan benda yang mengalami gerak jatuh bebas dipengaruhi oleh waktu. Manakah antara bola kasti Dan kelereng. yang jatuh terlebih dahulu? Yuk kita mulai percobaannya. Yuk kita ulang sekali lagi. Bagaimana teman-teman? Masih ragu? Yuk kita ulang sekali lagi. Kita juga akan menjatuhkan bola kasti dan kertas. Pasti teman-teman sudah tahu kan, yang jatuh terlebih dahulu adalah bola kasti. Yuk kita buktikan. Selanjutnya, kita akan menjatuhkan kertas dengan kertas sebanyak 2 kali. Massa benda dari kertas sama. Bagaimana kalau kertas yang satu kita remas? Apakah kertas akan jatuh secara bersamaan? Ayo kita coba. Dan yang terakhir, kita akan menjatuhkan ketiga benda secara bersamaan. Yang pertama, kelereng, bola kasti, dan kertas sebanyak 2 kali. Dan yang kedua, kita akan menjatuhkan kelereng, bola kasti, dan kertas yang diremas sebanyak 2 kali. Kesimpulannya adalah
bahwa massa benda tidak mempengaruhi cepat atau lamanya benda jatuh ke tanah atau ke lantai. Dengan catatan, jika suatu benda dijatuhkan dengan ketinggian yang sama, tidak ada gesekan udara yang terjadi antara benda dan udara, benda tersebut akan jatuh ke tanah secara bersamaan. Itulah hasil praktikum dari kelompok kami. Jangan lupa like, Comment, share. And subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama